dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat ya. Oke, adik-adik semua, perkenalkan kakak di sini sebagai penyuluh narkoba ahli pertama di BNN Sidoarjo. Hari ini kita akan sedikit penyuluhan sedikit. Iya. Kenapa? Karena hari ini ada perbedaan dibandingkan penyuluhan kita yang biasanya ya adik-adik. Yang biasanya kita bisa bersama-sama bertatap muka, kita bisa bertemu, tetapi sayang karena masih pandemi COVID-19 akhirnya kita hanya bisa bertemu melalui video. Oke, nggak apa-apa ya, semoga itu tidak akan mengurangi kualitas dari pertemuan sosialisasi kita hari ini. Oke, nah kakak hari ini mau sedikit memberikan informasi untuk adik-adik yang pada saat ini masih dalam masa pengenalan lingkungan sekolah ya. Nah, untuk adik-adik yang di lingkungan sekolah sebagai seorang pelajar, kakak mau mengajak nih, ayo kalau mau menjadi pelajar cerdas, tentunya adik-adik harus bisa melawan narkoba. Betul? Oke, betul. Sekali lagi, ayo kita lawan narkoba ya. Nah, materi kakak hari ini nggak jauh-jauh juga dari bagaimana sih caranya seorang pelajar itu bisa hidup tanpa narkoba ya. Pertama, kakak akan menjelaskan dulu satu tagline yang sering kita dengarkan baik di TV maupun di koran, media sosial. Biasanya nih presiden kita selalu menggaungkan Indonesia darurat narkoba, Indonesia darurat narkoba. Nah, sekarang kakak kasih tahu ya, apa sih kak maksudnya dari Indonesia darurat narkoba? Nah, di sini kakak akan menjelaskan. Pertama, faktor bahwa Indonesia menjadi negara yang darurat narkoba yaitu Indonesia merupakan negara dengan geografis yang terbuka. Semuanya serba terbuka, sehingga narkoba mudah dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia itu sendiri, baik itu melalui perairan Indonesia maupun wilayah darat maupun udara, semua bisa. Kenapa? Karena geografisnya sangat terbuka. Nah, selain itu, apalagi kak? Selain itu, nah Indonesia itu adalah memiliki demografis yang sangat besar dengan jumlah penduduk yang sangat banyak juga. Betul? Betul sekali. Sehingga disinilah dilihat bandar itu. Wah, ternyata Indonesia punya banyak penduduk, punya banyak masyarakat. Ini menjadi pangsa yang sangat-sangat potensial. Yuk, ayo kita masukkan narkoba melalui Indonesia. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada faktor nih. Katanya peredaran gelap narkoba itu sekarang tidak hanya di lingkungan orang-orang yang sudah dewasa atau mungkin yang sudah bekerja, tetapi juga sekarang mulai mencekoki anak-anak maupun pelajar seperti adik-adik. Nah, ini yang harus diwaspadai. Kemudian apa lagi kak? Banyak, sampai akhirnya faktor dari kerugian narkotika itu sendiri itu juga sangat banyak. Kerugian dalam bentuk apa kak? Kerugiannya bisa dalam bentuk materi, pasti banyak banget. Kak, biasanya nih berapa sih triliun biaya untuk seseorang privat dan sosial, misalnya kayak itu kerugian akibat penyalahgunaan narkotika nih kak. No, ini bisa dilihat datanya 63,1 triliun rupiah biasa katanya tuh. Oke, kemudian apa lagi kak? Kemudian modus operandi. Apa sih kak modus operandi? Modus operandi itu adalah beberapa cara, beberapa modus dari para pengedar maupun bandar dalam menyebarkan atau memberikan narkoba. Itu yang harus ada diketahui. Kenapa? Semakin pintar bandar, semakin pintar juga si kurir dan sebagainya. Bagaimana caranya kak? Macam-macam, terus berkembang. Nanti akan kakak jelaskan satu-satu modus operandi apa aja yang sering kita temui ya. Oke, selanjutnya adik-adik juga harus tahu angka prevalensi dari penggunaan narkotika itu sebenarnya 3 tahun terakhir ini sudah semakin menurun.
dilihat dari data survei yang pernah dilakukan oleh BNN bersama LIPI. Nah, di situ dari rentang tahun 2008 sampai dengan tahun 2019, angka prevalensi kita menunjukkan tren penurunan. Nah, dari situlah bisa kita menyebut berarti adanya BNN ini mungkin semakin membuat para bandar ini sedikit ketakutan. Ya, Adik-adik pasti sudah tahu kan ya angka prevalensi itu apa. Kalau memang Adik belum tahu, nah Kakak kasih tahu kalau angka prevalensi itu adalah hasil dari persentase hasil perbandingan antara jumlah penyalahguna narkotika dengan jumlah populasi penduduk di daerah atau di negara tersebut. Tentunya yang berusia berapa tahun Kak? Dari 10 sampai 59 tahun. Kenapa? Karena biasanya para penyalahguna narkoba itu adalah orang-orang yang usianya produktif, mulai dari 10 sampai 59 tahun. Seperti itu ya. Itu adalah angka prevalensi dari pengguna narkotika. Nah, sekarang kita harus tahu juga proporsi dari penyalahguna narkoba di Jawa Timur khususnya. Nah, angka yang paling tinggi itu adalah pada kaum pelajar. Berarti adik-adik sekalian ya, itu bisa sampai 7,5% dari jumlah orang atau populasi di Jawa Timur. Setelah itu Kak, setelah pelajar siapa lagi Kak? Ada dari kaum pekerja. Nah, kaum pekerja itu sekitar 2,80%. Itu berarti harus diwaspadai nih. Kenapa sih kok pelajar menjadi penyalahguna yang tertinggi? Nah, dari situ kita harus tahu. Ini adalah Kakak banyak mengumpulkan beberapa berita kalau pelajar yang pernah terjerat narkoba itu dengan berbagai macam cara, terus dengan di berbagai daerah, terutama di Jawa Timur ya. Ini ada yang di Jombang, dia mengaku kenal narkoba dari media sosial. Kemudian yang di Malang, ini juga adalah seorang pelajar, dia menggunakan 60% pengguna narkoba di Malang adalah pelajar. Nah, di sini bisa kelihatan. Kemudian di Surabaya juga kalah juga. Surabaya menjadi pemakai narkoba di kalangan muda yang cukup tinggi. Ya, harus adik-adik waspadai. Kemudian Kak, permasalahan terkini dari para remaja atau para pelajar sekarang ini apa saja sih? Kalian harus ketahui. Yang pertama, kebanyakan katanya itu para pelajar itu stres. Pelajar stres apa? Ngapain? Nah, ini nih yang harus kita mungkin gali sedikit. Biasanya nih mentalitas dari generasi muda kita ada yang menyebutnya mempunyai banyak beban kehidupan yang kompleks katanya. Apa saja? Misalnya mungkin di sekolahan, wah Kak ini sudah banyak tugas dari bapak ibu guru, nyampe di rumah mungkin masih bertemu orang tua dengan kondisi yang sama-sama capek atau mungkin kondisi yang sama-sama lelah akibat sama-sama beraktivitas, kemudian akhirnya nggak jarang dari beberapa keluarga itu yang mungkin sering berantem atau sering beradu argumen dan sebagainya. Nah, seperti itu menyebabkan beban kehidupan yang kompleks katanya, gitu, seperti itu. Kemudian yang kedua, pengaruh gaya hidup yang menganggap menggunakan narkoba itu adalah sesuatu yang modern atau tren terkini. Wah, ini yang salah, sangat-sangat salah. Seperti menggunakan ganja itu loh bagus, kita bisa semakin muda mungkin. Kemudian menggunakan sabu itu loh juga hebat, kita bisa kuat, nggak tidur semalaman, it's okay. Nah, itu adalah anggapan yang salah, sama sekali tidak benar ya. Narkoba itu bukan tren, sama sekali bukan tren masa kini. Jadi ayo kita tinggalkan pengaruh dari gaya hidup yang seperti itu ya. Oke, yang ketiga, perkembangan narkotika atau narkoba jenis baru itu dikemas dalam berbagai bentuk seperti suplemen, makanan ringan, obat-obatan, minuman, cairan dan sebagainya. Nah, ini yang harus ada diketahui. Salah satu modus tadi yang Kakak sebutkan. Kenapa kadang kita nggak ngerti kalau sudah dicampur dalam makanan atau dalam minuman kita, apakah kita tahu, apakah kita bisa merasakan, oh ternyata minuman ini sedikit berbeda. Apa ya yang membuat dia berbeda? Oh enggak, itu tidak akan ke
sama sekali perbedaannya, ya. Nah itu tuh yang harus banyak-banyak kita pelajari bersama. Apa saja sih makanan-makanan yang misalnya berbahaya untuk tubuh kita yang tidak boleh dikonsumsi? Apa saja? Kalau memang sudah tahu, kalau bisa kita hindari. Oke, itu dari yang ketiga. Kemudian yang keempat, kecenderungan perilaku madat di kalangan remaja dengan menggunakan obat-obatan legal yang diracik dengan berbagai macam obat-obatan. Nah ini juga permasalahan yang cukup fenomenal ya di kalangan pelajar. Kebanyakan mereka meracik obat-obatan sendiri. Jadi obat ini dicampur dengan obat ini, kemudian diminum bersamaan dalam dosis yang berlebihan. Nah itu juga tidak boleh ya. Kami menyebutnya juga sebagai penyalahgunaan narkoba. Kenapa? Karena obat-obatan juga yang digunakan. Kadang obat-obatan juga obat-obatan yang memang terkandung dalam narkotika, baik itu golongan 1, golongan 2 maupun golongan 3. Nah, seperti itu. Kemudian Kak, ini juga termasuk fenomena saat ini. Ada yang pernah melihat seperti ini, perilaku para perokok cilik sangat-sangat memperhatikan. Kemudian apa lagi Kak? Perilaku anak-anak yang suka ngelem. Nah, ini juga dua dari perilaku yang sangat-sangat banyak banget kita temui sebenarnya ya. Kalau kita mau mulai melihat sekeliling kita, dan ini adalah yang tidak sangat-sangat tidak diperbolehkan sebenarnya, karena sama-sama bisa merusak badan. Walaupun memang rokok dan alkohol atau lem ini tidak masuk ke dalam golongan narkotika, tetapi rokok dan lem adalah jenis dari bahan adiktif yang bisa menimbulkan ketergantungan dan juga bisa menyebabkan gangguan dalam tubuh kita. Ya. Nah, setelah itu adik-adik harus tahu apa lagi? Adik-adik harus tahu faktor dari penyebab seseorang menyalahgunakan narkotika. Misalnya dalam keluarganya itu dari faktor individu dulu, ya. Dari faktor individu biasanya ada sifat satu, genetik, keturunan ada. Kemudian kedua, biasanya pelajar yang kurang percaya diri atau pelajar yang tidak mampu mengendalikan diri itu biasanya akan cepat menjadi penyalahguna narkoba. Seperti itu. Ini adalah faktor-faktornya ya, tapi memang faktor-faktor ini tidak memang serta-merta. Misalnya mentang-mentang dia pendiam, atau misalnya mentang-mentang si A ini kurang percaya diri, oh ya berarti kamu nanti akan menjadi penyalahguna. Enggak, seperti itu. Ini hanya beberapa contoh saja faktor-faktor yang biasanya menjadi penyebab seseorang menyalahgunakan narkoba. Oke, dari faktor individu sudah ada. Faktor lingkungan pun sangat-sangat mempengaruhi. Mulai dari keluarga, pengaruh kelompok sebaya atau teman-teman, terus dari sosial, dari sekolah, itu juga adalah faktor-faktor lingkungan yang bisa mempengaruhi seseorang menyalahgunakan narkoba. Kok bisa gitu Kak? Ya, misalnya kamu berteman dengan si A. Si A ini tipenya adalah anak-anak yang sangat-sangat jarang sekali masuk sekolah. Misal, sering bolos. Kemudian kalau bolos dia ngapain? Dia biasanya sering nongkrong di warung sebelah. Misalnya, warung sebelah itu ngapain? Terus dia kadang ya HP-an, kadang ya mungkin lebih ada yang bahkan kami sering dilaporkan mereka membeli alkohol mungkin atau minuman keras seperti itu. Nah itu adalah faktor-faktor yang menjadi seseorang menyalahgunakan narkoba. Jadi adik-adik harus pintar-pintar bagaimana caranya untuk menyeleksi teman-temannya ya. Oke, kemudian apa lagi Kak? Nah faktor yang ketiga adalah faktor kemudahan mendapatkan narkoba itu sendiri. Pertama, misalnya ada satu dari adik-adik yang tinggal di daerah rawan narkoba, biasanya itu menjadi sangat gampang sekali dimasuki atau diperkenalkan narkoba itu sendiri. Apa sih Kak daerah rawan narkoba? Biasanya daerah rawan narkoba itu kami sering melihatnya dengan daerah-daerah yang sering terdapat mungkin pengedar, atau mungkin ada bandar di situ, atau mungkin ada produksi dari barang-barang haram ini, narkoba mungkin yang sintetis, atau mungkin daerah itu banyak
pecandunya mungkin atau penyalahgunanya seperti itu. Itu yang disebut dengan daerah rawan narkoba. Kemudian yang kedua yaitu adik-adik yang sering bergaul dengan kelompok-kelompok rawan. Kelompok-kelompok rawan seperti apa sih? Nah, kelompok-kelompok rawan misalnya anak jalanan atau mungkin para geng-geng yang sedikit berbeda dengan geng-geng atau kelompok-kelompok lain yang mungkin adik-adik biasanya sering melihat, Kak, saya bergabung di kelompok motor ini, kira-kira nggak apa-apa nggak? Oke. Kalau ada pertanyaan seperti itu, kita kembalikan lagi ke diri kita masing-masing. Yang bisa menilai seseorang itu berbahaya atau seseorang itu bisa menyebabkan sesuatu yang negatif untuk diri kita kan adalah diri kita sendiri, ya. Jadi kembali lagi ke diri kita sendiri, bagaimana untuk menyikapinya. Oke. Nah, selanjutnya pola peredaran narkotika di kalangan anak-anak. Tadi seperti kakak pernah sebutkan, bisa melalui makanan, minuman, kemudian bisa melalui bujuk rayu, melalui pergaulan, teman sebaya, melalui modus yang beraneka ragam, kemudian ada juga melalui internet dan media sosial. Ya, ini semua pola peredaran yang harus adik-adik ketahui. Kemudian kami punya kebijakan yang berimbang. Sekarang pasti orang-orang pada bertanya, kok narkoba semakin banyak, BNN seperti apa menyikapinya? Oke, kami punya kebijakan yang berimbang. Di sini kenapa kami bilang berimbang? Karena kami di sisi pencegahan dan sisi pemberantasannya harus sama-sama berjalan. Seperti itu. Pencegahannya apa aja, Kak? Di sisi pencegahan nih, misalnya kami sering melakukan pengembangan sistem pertahanan diri atau imunitas masyarakat. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ya sekarang ini upaya-upaya secara promotif, terus pengembangan dari kecakapan hidup seseorang itu biasanya sering kita laksanakan dalam bentuk penyuluhan atau sosialisasi seperti ini. Terus siapa saja yang biasanya kita sosialisasiin? Sangat-sangat banyak dari semua lini kehidupan tuh hampir kami pernah masuki. Misalnya adik-adik pelajar, kemudian bapak ibu guru, kemudian mungkin yang para remaja-remaja Karang Taruna, ibu-ibu PKK, atau mungkin masyarakat-masyarakat umum juga sering. Kemudian yang bapak ibu yang berada di instansi kantor pemerintahan maupun BUMN, swasta dan sebagainya juga sering kami masuki seperti itu ya. Kemudian kami mengembangkan sistem deteksi dini penyalahgunaan narkoba di semua lingkungan dengan cara apa? Dengan cara tes urin secara dini. Nah itu. Kemudian apalagi, Kak? Ada dengan cara optimalisasi peran serta instansi pemerintah. Jadi di sini kita sama-sama bertekad. Ayo kita sama-sama lawan narkoba. Kalau hanya BNN yang melawan narkoba, atau kalau hanya kami dengan pihak kepolisian yang mati-matian gimana caranya kita untuk biar narkoba ini tidak ada lagi di muka bumi, tidak akan bisa kalau hanya kita saja. Jadi semua itu harus ikut andil ya, mulai dari masyarakat mungkin ya, mulai dari organisasi wanita, organisasi masyarakat, pelajar, atau mungkin bapak ibu dan semua pokoknya semua harus sama-sama, kita sama-sama bagaimana caranya kita sama-sama menggerakkan hidup tanpa narkoba seperti itu ya. Nah itu dari sisi pencegahan. Kemudian kakak bilang ada dari sisi pemberantasan. Pemberantasan juga kita tidak akan tinggal diam. Teman-teman di pemberantasan pasti akan lebih memperkuat sistem interdiksi di wilayah jalur-jalur masuk narkoba itu sendiri. Seperti apa, Kak? Misalnya di pelabuhan-pelabuhan, kemudian di bandara, kemudian di darat, lintas batas darat kita juga itu semakin pasti akan semakin diperkuat. Kemudian biasanya teman-teman dari Berantas melakukan pengungkapan jaringan tindak kejahatan narkoba hingga tuntas dan tegas. Ya, kemudian apa lagi, Kak? Setelah kita menangkap, kami akan menyita aset-aset dari sindikat narkoba itu, baik yang berasal dari tindak kejahatannya maupun mungkin yang sebelum-sebelumnya. Nah itu akan disita seperti itu ya. Kemudian apa lagi nih, Kak? Nah ini adalah cara-cara untuk adik-adik bagaimana sih caranya biar terbebas dari ancaman narkoba.
Yang pertama, yuk kita bangun hubungan yang harmonis dengan kedua orang tua. Ayo saling berkomunikasi, ayo kita misalnya kalau ada apa-apa terjadi dalam misalnya sehari-hari ini, ada dia ngapain, habis ngapain aja. Pernah nggak yang melaporkan setelah pulang dari sekolah langsung melaporkan ke bapak atau ibu? Nah itu tuh, harus dimulai dari sekarang ya, komunikasi yang efektif. Kemudian kalau bisa buat peraturan nih dalam rumah, misalnya terapkan jam malam. Adik-adik boleh keluar rumah, tapi kalau bisa jam segini, jam 9, misalnya jam 9 harus sudah kembali lagi ke rumah ya. Kemudian apa lagi Kak? Biasanya harus kita selektif terhadap informasi di media massa ya. Jadi harus selektif. Jadi informasi mana aja sih yang biasanya bersifat ini kayaknya bukan banget nih, hoax nih, gak usah percaya dah kalau kayak gitu misalnya ya. Atau mungkin ada orang yang menjual narkoba di medsos, di Facebook, di Instagram, ya sudah tidak usah diikuti atau di follow atau adik-adik kepo. Wah kepo, bagaimana sih caranya kita jual beli di medsos? Nah itu tidak boleh malah, kalau bisa malah dihindari ya, seperti itu. Nah terakhir kakak mau sampaikan seperti tadi, kalau BNN itu tidak akan mampu menangani permasalahan narkoba ini sendiri ya, tanpa campur tangan dari seluruh komponen masyarakat, termasuk adik-adik maupun keluarga maupun semua, seperti itu. Kita tetap membutuhkan dukungan dari semua pihak, dari semua masyarakat ya. Semua kita harus bersama-sama untuk apa? Untuk melawan narkoba, harus hidup tanpa narkoba. Setuju? Oke, setuju. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Beberapa informasi-informasi tadi semoga berguna untuk adik-adik semua ya. Kedepannya mungkin kalau memang ada kesempatan lagi kita bisa bertemu di video penyuluhan selanjutnya. Monggo silakan, kami sangat-sangat terbuka. Terima kasih untuk sebelumnya dan mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah maupun tingkah laku saya yang salah ya, mohon maaf sekali. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.